Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Pendidikan Agama Kota Sungai Penuh dalam hal ini sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh yang sama-sama kita kenal, yaitu Buya Syekh Mukhtar atau yang lebih dikenal dengan Buya Ambai. Nah, oleh karena itu, dedikasi beliau yang telah mendirikan lembaga pendidikan Islam ya, yang kita kenal dengan Al-Muhtariyah ya, yang bertempat di Desa Ambai, yang mana dengan adanya lembaga pendidikan agama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Ya, sejak dari dulu bahkan sampai sekarang masih kita rasakan manfaat dari itu. Nah, melihat dari autobiografi dari Buya Ambai tersebut, sungguh sangat tidak mudah dilakukan karena membutuhkan totalitas ya, dalam syiar Islam di Kabupaten Kerinci dan termasuk di Kota Sungai Penuh itu sendiri. Nah, beliau merupakan salah satu ulama ya, karismatik yang ada di Kabupaten Kerinci yang seharusnya mendapat apresiasi yang tinggi. Oleh karena itu, kenapa jejak perjalanan beliau di dalam syiar Islam tidak kita masukkan ke dalam salah satu sejarah daerah? Ini sangat kita sayangkan. Nah, dalam kesempatan ini kita coba, walaupun kita yang berada di Kota Sungai Penuh ini, apa salahnya kita coba bagi generasi berikutnya dapat lebih mengenal sosok dari beliau. Bila perlu lebih memberikan warna, semangat dan syiar Islam yang lebih berkualitas, yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berangkat ke Malaysia itu sekitar tahun 40-an. 40-an pergi ke Malaysia. Nah, untuk ngaji lah secara kita kinci nak. Nyurau lagi keronya. Waktu zaman Jepang dulu kan susah di Kerinci ini. Maka kebanyakan orang Ambai itu berangkat ke Malaysia. Nah, berangkatlah beliau ke Malaysia. Pertama kali nyurau di Petani namanya, antara Malaysia dengan Thailand. Lebih kurang di situ 3 tahunan lah. Kemudian karena ada support silahnya kan dari keluarga beliau di Malaysia itu, dan dianggap juga sudah mapan lah kehidupan di Malaysia, sehingga beliau itu diberangkatkan untuk menerima ilmu ke Tanah Suci Mekah, Mukarramah, sekitar tahun 45-an lah, 45. Jadi beliau di situ mengaji dan mendalami ilmu agama atau taqwa fiddin lah, setelah agama itu kan, lebih kurang 12 tahun. Disitulah beliau tadi mendalami ilmu agama. Kemudian dikarenakan Mufti Mekah itu sudah memberi kepercayaan lah kira-kira untuk menjadi mufti di daerahnya kan. Nah, jadi sehingga beliau itu diizinkan pulang ke tanah airnya. Jadi tidak langsung ke Ambai ini beliau itu. Nah, jadi pulang beliau dari Mekah itu juga ke Malaysia. Oh, kembali lagi ke Nah, Malaysia. Malaysia, ke keluarga di situ. Ada sebuah tempat di Malaysia itu namanya Ulu Kelang ya, Ulu Kelang. Nah, Ulu Kelang di Selangor. Dan beliau di situ pun sempat menjadi
mufti di Selangor yang disertifikat oleh Raja Selangor pada waktu itu. Kemudian beliau dia mengajarlah di Hulu Kelang namanya, dan dia juga sempat mendirikan surau itu. Dan sekarang ini masih abadi insya Allah surau. Ya sampai di Malaysia itu ada jalan Syekh Mukhtar gitu. Nah, sekarang ini masih abadi, masih nama jalan Syekh Mukhtar. Kirang panjang kan. Melihat situasi di daerahnya Ambai khususnya ini kan, dan Kerinci pada umumnya. Pada waktu itu kan masih banyak orang buta yang Islam kan. Sehingga beliau terpanggil untuk pulang ke kampungnya untuk mendirikan dan memberikan dakwah, menanamkan akidah tauhid di masyarakat Ambai pada khususnya dan masyarakat Kerinci pada umumnya. Bahkan ada suatu pesantren, bahkan saya pernah ada teman-teman di Bangko ya, dia juga mendirikan pesantren, pernah kenalan dengan dia. Ya, ternyata bapaknya itu juga ngaji di Buya Syekh Mukhtar ini. Nah, dan ternyata di pesantren itu masih memakai kurikulumnya kitab yang beliau karang itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Haji Abdul Muthalib LC. Saya generasi ketiga daripada Syekh Haji Mukhtar bin Abdul Karim. Saya ingin menceritakan perjalanan daripada Syekh Haji Mukhtar bin Abdul Karim. Beliau dilahirkan di Ambai, ya. Kemudian setelah itu beliau bersama dengan saudara dia, ya, berdua yaitu merantau ke Malaysia untuk mencari ilmu, ya. Yaitu yang di Malaysia yaitu beliau sempat mungkin belajar di daerah Kedah dan juga daerah Patani, yaitu Thailand Selatan, ya. Kemudian setelah itu beliau berangkat menuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah, ya. Singkat cerita beliau di situ selama lebih kurang 12 tahun, ya. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Malaysia, ya kan. Kemudian dia mendirikan pengajian di Malaysia yang bertempat di Ulu Kelang, Malaysia, dan dipercayakan oleh yaitu kerajaan Malaysia, itu kerajaan Selangor, untuk mendirikan pengajian, ya, yang mana sampai sekarang ini dokumen-dokumennya ada di Malaysia, yang tentang persurau dia masih ada di Malaysia, dan juga jalan dia pun masih bernama Jalan Syekh Haji Mukhtar, itu tepatnya di Ulu Kelang. Kemudian setelah itu di zaman pendudukan Jepang, ya, kemudian masyarakat dan juga keluarga khususnya di Ambai dan juga di Kerinci pada umumnya, mereka sangat menginginkan Abuya ini, Syekh ini pulang ke Kerinci untuk meluruskan akidah-akidah, ya kan, khususnya di desa Ambai yang pada saat itu mungkin banyak akidah-akidahnya bercampur dengan khurafat, ya. Tugas beliau, misi utama beliau pulang itu adalah untuk meluruskan akidah umat Islam yang ada di Ambai dan juga yang ada di Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi pada umumnya, ya. Setelah itu, ya, setelah pulang ke Kerinci, beliau mendirikan pengajian. Nama pengajian itu adalah pengajian Jamiatul Ihsaniyah Al-Mukhtariyah Ambai, yang mana Al-Mukhtariyah itu tadi diambil dari nama beliau, yaitu Syekh Haji Mukhtar.
di pengajiannya dinamakan Jamiatul Ihsaniyah Al-Mukhtariyah Ambai, ya. Sampai berjalan sampai pada tahun 77 beliau wafat, ya. Kemudian digantikan oleh Abuya Ahmad Mukhtar, ya. Di zaman Buya Ahmad Mukhtar ini baru di situ ada pendidikan formal, dan sebelum beliau ini pendidikan informal, yaitu pendidikan di di pondok-pondok kecil, ya kan. Beliau, para santri itu mengaji ke beliau langsung, ya kan? Setelah diwariskan oleh Buya Ahmad Mukhtar ini baru mendirikan pondok pesantren, yaitu namanya adalah Pondok Pesantren Jamiatul Ihsaniyah Mukhtariyah Ambai, dan mulai belajar dengan sistem kelas. Kemudian setelah itu Buya Ahmad Mukhtar ini meninggal, ya kan, atau wafat pada tahun 2016 kemarin, ya. Kemudian saya adalah generasi ketiga dari beliau, dan juga dengan para ustadz-ustadz yang lain, ya kan, keturunan beliau, Ustadz Abu Tolhah dan yang lain, ya, kami meneruskan perjuangan beliau ini sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang ini Pondok Pesantren Jamiatul Ihsaniyah Mukhtariyah itu terus berkembang, ya. Dan kami mohon doa dari kaum muslimin dan muslimat di Kabupaten Kerinci pada umumnya, mudah-mudahan perjuangan beliau ini, ya kan, yang kami teruskan ini makin berkembang, insya Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sama-sama kita telah mengetahui, ya, sejak dari Buya Ambai yang kita kenal dengan Buya Mukhtar itu, nah, sampai dengan turunan daripada beliau. Nah, sekarang ini boleh dikatakan ilmu-ilmu agama, pondok pesantren yang beliau dirikan sekarang ini diamanahkan, dibimbing oleh anak beliau. Nah, ini bukan saja di Kabupaten Kerinci yang menyerbu ke sana, tetapi di luar Kabupaten Kerinci, di luar Kota Sungai Penuh, ya, antar provinsi juga telah ikut berpartisipasi dalam rangka menuntut ilmu di sana. Ini suatu kebanggaan, ya. Sosok dari Buya Mukhtar Ambai itu, ya, yang harus kita publikasikan, ya. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan sejarah dari beliau. Begitu susah, begitu payah, ya, beliau mendirikan suatu lembaga pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang ini kita lihat perkembangan dari pondok pesantren tersebut sungguh luar biasa. Nah, dalam hal ini saya selaku kepala kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh, ya, apa salahnya? Mari kita bergandengan tangan di dalam untuk memajukan lagi, dan mohon kepada seluruh, ya, mungkin masyarakat, pemerintah yang ada di Kabupaten Kerinci, bahkan di Kota Sungai Penuh ini, mari kita berkontribusi, berpartisipasi di dalam meningkatkan perkembangan, ya, tempat, ya, atau pondok pesantren yang telah didirikan oleh beliau. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita mengekspos, kita mempublikasikan latar belakang dari keberhasilan daripada Buya Mukhtar Ambai itu, nanti akan terbuka lagi dari masa-masa masyarakat luar. Ini harapan kita semuanya. Kemarin saya itu yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan dengan adanya suatu kegiatan yang diminta kita untuk membuat suatu sejarah wali. Nah, salah satunya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh inilah salah satunya yang tidak terlupakan, yang sering kita anggap orang mampu bisa ketidaktemuan. Nah, ini harapan kami tergerak untuk mempublikasikan, ya, beliau, sehingga nanti, ya, masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, bahkan yang berada di seputaran Kerinci ini, ya, merasakan manfaat dari ini. Ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.